Bahagia sekali rasanya hari ini bisa kembali berjumpa dengan teman-teman semuanya. Dan besar harapan saya agar teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dan manfaat dari video-video yang pernah saya buat sebelumnya. Dan jika teman-teman juga suka akan quotes yang bisa menginspirasi kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa lihat di akun Instagram saya. Di situ banyak saya posting quotes yang mungkin bisa membantu memberikan inspirasi untuk kehidupan teman-teman semuanya. Nah, untuk hari ini saya ingin membahas tentang opportunity atau kesempatan dalam hidup. Namun sebelumnya, mari kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Ada sepasang pria dan wanita yang saling mencintai dan mereka berencana untuk melanjutkan ke tahap pernikahan. Namun untuk bisa menikah, sang wanita meminta pada prianya untuk ngomong dulu ke ayah saya kalau kamu mau menikahi saya. Maka sang pria pun memberanikan diri untuk bertemu dengan calon mertua atau ayah dari kekasihnya. Dia katakan kepada ayah dari kekasihnya, "Om, saya ingin melamar anaknya Om, mohon restu." Lalu sang ayah mengatakan untuk mendapat restu itu hal lain, tapi untuk betul mau menikahi anak saya, kamu harus menempuh ujian. Ada ujiannya. Nah, kalau kamu betul-betul serius, maka ujiannya adalah sekarang kamu pergi ke taman. Di sana kamu nunggu, karena saya akan melepaskan 3 ekor banteng. Ujian kamu adalah kamu cukup menarik ekor salah satu dari 3 ekor banteng itu. Jadi tidak perlu 3-3-nya, cukup salah satu saja dari 3 ekor banteng itu ekornya kamu tarik, maka kamu akan mendapat restu dari saya untuk bisa menikahi putri saya. Banteng yang pertama pun keluar. Dia melihat banteng ini ukurannya besar sekali, maka dia berpikir, oh tidak, saya tidak mau pilih yang ini, tidak oke. Banteng yang kedua pun keluar, ukurannya sedang-sedang saja, dia berpikir masih cukup berbahaya, terlalu beresiko, jangan dipilih. Lalu yang ketiga pun keluar, dia lihat, wow, ukurannya kecil, tidak berbahaya, inilah ukuran ideal untuk ekornya bisa saya tarik dengan aman. Akhirnya, ketika banteng kecil itu keluar dan dia lihat langsung ukuran bantengnya, dia gembira karena dia tahu inilah saatnya dia bisa menarik ekor banteng dengan cara lebih aman karena ukurannya kecil. Ketika dia mendekat, terkejut dia melihatnya karena ternyata banteng kecil itu tidak punya ekor. Tidak punya ekor. Sadar kalau dia sudah kehilangan 2 peluang yang sudah dibuang begitu saja, maka menangislah sang pria karena dia kehilangan peluang untuk bisa mendapat restu menikahi wanita pujaan hatinya. Kelihatannya lucu, kelihatannya konyol. Tapi saya pertama kali membaca cerita itu pun saya tertawa. Namun setelah saya merenung, ternyata sama kok dengan kehidupan kita sehari-hari. Seringkali saya maupun teman-teman tanpa kita sadari, kita membiarkan kesempatan atau opportunity itu pergi begitu saja. Karena kita berpikir nanti datang lagi. Banyak hal, baik itu opportunity dalam bisnis, opportunity atau kesempatan untuk bisa meningkatkan pendapatan, dan banyak lagi hal-hal yang lebih sederhana, misalnya opportunity untuk bisa berbakti pada orang tua. Nah, berbakti pada orang tua ini tidak selalu harus yang jelimet. Misalnya contoh, cukup menelpon, halo apa kabar papa, apa kabar mama, apa kabar ayah ibu, ada perlu apa kira-kira. Mungkin kelihatannya atau kedengarannya sederhana, oh cuma telepon. Loh, tapi banyak dari kita loh, jangankan mengunjungi orang tua, telepon aja mungkin enggak. Ataupun opportunity, kesempatan untuk bisa menikmati masa-masa kecil anak kita. Ketika mereka masih kecil sama-sama dengan kita bisa menikmati masa-masa lucu mereka. Tanpa kita sadari seringkali karena kesibukan kita melewatkan masa-masa itu. Kita pikir nanti, padahal tanpa terasa time flies dan mereka sudah menginjak usia remaja, mereka dewasa dan mereka punya private life. Tanpa kita sadari kita kehilangan opportunity, kehilangan kesempatan untuk bisa mempererat hubungan dengan mereka dari mereka masih kecil. Sehingga ketika mereka dewasa, itulah hubungan emosional itulah yang terpelihara karena sudah ada bonding dari masih kecil. Kita tidak pernah lost opportunity untuk membentuk atau menikmati masa-masa indah, masa-masa lucunya mereka. Ataupun juga opportunity atau kesempatan untuk bisa menikmati kebersamaan dengan adik atau kakak kita selagi kita masih tinggal serumah. Nah, ini saya punya pengalaman sendiri ketika 20 tahun lalu saya masih tinggal bersama dengan adik-adik saya, kita serumah. Saya sering ngomong sama mereka, nanti akan ada waktunya, jangankan kita bercanda, mau bertemu aja sudah sulit. Dan benar, sekarang kita tinggalnya terpencar, walaupun kita masih bisa saling WA, video call, tapi mau bertemu aja sudah sulit.
Saya ingat saat itu kita menikmati sekali. Jadi kita bercanda. Suatu ketika mereka, adik-adik saya perempuan semua, mereka make up wajah saya, bikin seperti kumis, bikin alis seperti pendekar. Dan kita keluar makan ke restoran dalam keadaan wajah saya penuh make up seperti itu. Kelihatannya konyol, tapi itu adalah kesempatan, itu adalah opportunity untuk berbagi, untuk merasakan kebersamaan yang tidak bisa terulang. Bahkan setelah make up wajah seperti itu, dengan penuh kumis seperti itu, saya pergi ke rumah nenek saya bersama adik-adik saya dan kita masih bercanda lagi sama nenek saya di sana. Fotonya seperti ini. Nah, ini kejadian beneran. Jadi kita masih bisa menikmati kekonyolan, kita masih bisa bercanda bersama nenek saya. Nah, sekarang nenek saya sudah pergi, kita semua sedih, tapi kita tidak menyesal karena momen-momen lucu pun bersama nenek saya pun kita nikmati. Dan masih banyak hal lagi, opportunity atau kesempatan yang seringkali kita lewatkan karena kita berpikir masih ada hari esok, masih ada minggu depan. Padahal seandainya saja nama-nama hari itu berbeda-beda dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, lalu besoknya bukan lagi Senin, maka tidak akan ada istilah next Monday, next Sunday, Senin depan, Minggu depan, nggak ada. Nama hari berbeda-beda. Mungkin kalau seperti itu kita lebih bisa menghargai setiap kesempatan, setiap opportunity yang datang. Sebab tidak ada satupun opportunity yang terlalu kecil. Tidak ada satupun kesempatan yang terlalu kecil untuk kita lewatkan pergi begitu saja. Sebab itu bisa saja menjadi opportunity terakhir kita, kesempatan terakhir kita, dan mungkin tidak pernah kembali. Saya jadi ingat cerita tentang Bill Gates. Cukup menginspirasi. Coba teman-teman lihat. Dalam sebuah interview, seorang jurnalis wanita mewawancarai Bill Gates. Dalam wawancaranya dia bertanya, "Apa rahasia sukses Anda?" Lalu Bill Gates menyodorkan padanya selembar cek dan bolpen dan mengatakan, "Silakan diisi jumlah yang Anda mau and it's yours." Namun reporter itu atau jurnalis itu mengatakan, "No, bukan itu maksud saya. Saya hanya ingin tahu apa rahasia sukses Anda." Namun untuk kedua kalinya, Bill Gates kembali menyodorkan kepadanya selembar cek dan bolpen dan mengatakan, "Silakan diisi jumlah yang Anda mau and it's yours." Namun kembali lagi dia mengatakan, "No, bukan itu maksud saya tidak bermaksud demikian." Akhirnya Bill Gates mengambil cek itu dan dirobeknya. Lalu Bill Gates berkata, "See, 2 kali sudah you have missed opportunity. Anda bisa saja menjadi seorang jurnalis terkaya di dunia saat ini. Tapi Anda menolaknya, Anda menyia-nyiakan peluang. But me, I never miss the opportunity. That's my secret of success." So, teman-teman yang saya kasihi, never miss opportunity. Sekecil apapun itu, jangan pernah dibiarkan opportunity atau kesempatan pergi begitu saja. Karena sekali dia pergi, mungkin aja tidak akan pernah kembali. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semakin banyak orang bisa menikmati kebaikan yang saya bagikan melalui channel ini. Dan saya minta tolong teman-teman untuk di-share video ini ke 2 atau 3 orang teman terdekat dari teman-teman semuanya. Mana tahu dari mereka ada yang membutuhkan video ini, ada yang membutuhkan nilai-nilai yang terkandung dalam video ini. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya pada video berikutnya. And I hope we all have an amazing and fantastic day. Salam.